Halo semuanya, kembali lagi di podcast kami, Podcast Wijaya Kusuma yang penuh dengan inspiratif, seru, dan bermanfaat tentunya. Nah, kali ini bersama aku, Lutfia Nuril Haq, yang akan memandu jalannya podcast ini. Nah, kali ini aku ditemenin sama kakak-kakak yang ganteng dan cantik tentunya. Sebelum perkenalan nih dengan kakak-kakaknya, aku mau ingetin kalian lagi tentang apa sih Podcast Wijaya Kusuma itu. Podcast Wijaya Kusuma ini merupakan program kerja dari Komisi 1 MPK yang berkolaborasi dengan Segbit 9 OSIS serta Komisi 3 MPK. Nah, langsung aja ya kita kenalan ke kakak-kakaknya nih. Halo kakak-kakak. Halo. Nah, sebelumnya apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik Kakaknya? banget. Baik. Nah, boleh dong kenalin namanya siapa, angkatan tahun berapa, dan sekarang itu kuliahnya di mana? Mulai dari kakaknya boleh. Oke, perkenalkan aku nama lengkap. Boleh. Oke, aku Toribio Christoph Mikael Genindra Berawa. Apa sih tadi? Angkatan tahun berapa nih? Oke, aku angkatan 2024. Untuk aku sekarang kuliah di UGM, prodinya Teknik Fisika. Ini kalau kakaknya? Jadi salam kenal semua. Nama saya Nadila Intan Ramesti dari angkatan 25. Saya sekarang baru masuk di UPN Veteran Yogyakarta jurusan Ilmu Komunikasi. Ini. Jadi ini tahun sebelumnya dan ini tahun yang baru sekarang. Itu. Keren. Nah, sebelumnya di Wijaya Kusuma ini di SMA Negeri 1 Gamping pernah ikut organisasi nggak? Pernah. Kakaknya? Pernah. Jadi apa tuh kalau boleh tahu? Aku OSIS. Segbit 1. Kalau kalian? Kalau aku pribadi di Komisi 2 MPK hubungan masyarakat. Apa? Hubungan. Apa sih? Lupa sih apa sih Komisi 2 MPK apa ya? hubungan mitra kerja. Oke. Nah, alasan kakak-kakaknya ini milih jurusan yang sekarang kakak tempuh itu apa? Kok tempuh ya? Duluan gantian. Kalau aku pribadi sebenarnya dari kelas 3 SD itu udah pengen banget masuk ilmu komunikasi. Dari 3 SD? Iya, tapi habis itu kayak karena sadar kalau ilmu komunikasi itu terlalu luas buat aku ya, menurutku. Terus akhirnya aku ganti ke pembangunan sosial dan kesejahteraan, tapi ternyata rezekinya di ilmu komunikasi ini gitu. Jadi kita kembali ke cinta pertama. Iya, benar. Dan restu orang tua. Syalah. Oke, kalau aku sendiri aku milih teknik fisika ini sebenarnya nggak ada di pikiranku ya. Mungkin aku dulu SMP tuh lebih mau ke soshum di prodi hukum sih lebih tepatnya. Nah, itu aku juga sempet udah kepikiran masuk SMA tuh jurusannya soshum. Cuman dari keluarga tuh nggak ngebolehin. Langsung didaftarin ke Saintek. Nah, jadinya kan aku masuk SMA kelas 10 tuh mikir lagi ya mau kuliah jurusan apa. Nah, dulu tuh sempat viral tuh teknik nuklir. Tuh aku juga udah tertarik ke dunia teknik nuklir, udah pelajari apa aja sih yang dipelajari di teknik nuklir. Nah, cuman karena beberapa orang anggap nuklir tuh masih bisa membuat mandul ya katanya. Nah, jadinya keluarga juga nggak ngumpulin lagi. Jadinya aku mikir ulang lagi mau apa ya yang masih ada hubungannya sama nuklir tapi secara tidak langsung. Nah, aku cari-cari browsing. Itu ada di teknik fisika UGM. Akhirnya coba ke teknik fisika itu. Kalau kakaknya lewat jalur apa? Kalau aku sendiri dari ujian SNBT. Kakaknya? Aku SNBP. Ngeri ya kak. Kalau dari kakak-kakaknya sendiri prefernya tuh kemana enaknya? Apanya? Prefer enaknya tuh pakai SNBT atau SNBP? SNBP dong. Siapa yang enggak? Siapa yang mau tanpa tes? Iya benar, tapi kadang kayak karena kuota sekolah terus apa gitu masuknya yang mending SNBT kalau mau ke jurusan dan kampus yang diinginkan gitu. Bener. Terkadang tuh memang harus mengikuti standar sekolah juga. Nah, kita ke pertanyaan inti aja gimana? Boleh. Aku mau nanya nih yang pertama nih, ada banyak kan sekarang anak-anak kelas 10, kelas 11 itu kan udah naik ya nih, otomatis harus mempersiapkan apa aja yang harus dia bawa, dia kerjakan, dia susun untuk menuju ke perguruan tinggi.
Nah, aku mau denger nih dari kakak-kakak sekalian tips and triknya buat mempersiapkan diri ke perguruan tinggi. Entar dulu dong. Kan kamu Ah, sudah melampaui ini baru. dua hal, SNBP sama SNBT. Iya. Belajar sih, yang penting belajar. Tapi aku tuh belajarnya telat karena aku dulu kelas 1 sama kelas 2 terlalu fokus di organisasi. Itu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih, karena kan tetap bisa balance ya. Kan ada juga yang tetap balance gitu. Jadi tetap belajar dengan rajin. Rutin sih, karena kalau nggak rutin kayak ini nggak sih? Jadi kayak kaget gitu loh. Betul. Iya, betul. Kalau yang SNBP sendiri tuh gimana caranya? Apa? Tips and triknya buat SNBP. Kalau aku sih ngerekomendasiin kalian ngumpulin sertif sih. Karena kan sertif tuh menurutku pengaruhnya besar banget. Selagi tetap besar sih apa sertifikat itu, walaupun itu resmi atau non resmi, tapi kejarlah selagi bisa. Kalau sertifikat yang bisa dimasukin untuk SNBP tuh apa aja? Tingkatnya Semua tuh bisa. bisa. Ini apa sih, provinsi apa kabupaten ya? Bisa kok semuanya. Iya sih, masukin aja. Semua tuh bisa. Aku Asalkan masukin ini. asalkan jadi sertifikat tanah Iya itu bisa. sih. Yang Bener penting sih. sertifikat akademik atau non akademik itu bisa semua. Nah, itu aku juga salahnya di situ. Waktu SNBP itu aku ngumpulin sertifnya telat. Jadi aku cuma ngumpulin satu sertif. Itu ISAI. Gitu. Tapi itu telat. Jadi cuma satu. Jadi mending tips and triknya itu juga bisa ikut lomba-lomba ngumpulin sertifikat supaya saat SNBP nanti tuh bisa di-input gitu ya. Betul. Itu salah satu caranya. Nah, tapi rintangannya itu apa sih selama memilih jurusan itu atau selama mengejar SNBP, SNBT, perguruan tinggi? Kalau aku sendiri tadi ya gara-gara keluarga sih. Makanya harus ganti-ganti terus. Aku juga sempat ganti-ganti juga. Terus aku sebenarnya pengennya masuknya ilmu komunikasi Brawijaya, tapi karena tidak boleh keluar Jogja ya sini-sini aja gitu. Terus ditambah kayak ya itu tadi kayak struggle diri sendiri sih, kayak misalnya organisasi, males itu struggle banget sih. Apalagi kayak scrolling TikTok itu. Iya, benar sih. Scrolling Hobi banget. TikTok, Instagram. Siapa sih yang nggak kayak gitu nggak sih? Iya. Duh, canggung banget nih. Coba santai dulu. Bentar, santai dulu. Boleh. Nah, sarannya untuk adik kelas supaya kalau kakak sendiri cara ngelawan rasa malasnya tuh gimana? Aku berusaha buka buku, terus aku nyatet biasanya karena aku suka nyatet. Tapi aku males, jadi ya aku coba nyatet sebanyak mungkin yang aku bisa sih. Gitu. Kak Tori? Aku buat schedule ya. Itu biasanya di Google Calendar. Itu aku bener-bener tak fokusin di situ dari jam segini sampai jam segini tuh tersusun lah ya. Jadi sistematis. Kalau jam-jam efektifnya kakak-kakak untuk belajar tuh jam kapan? Harusnya tuh malam nggak sih, jam kayak jam 7-an sampai jam 9, jam 10 harusnya. Kalau aku beda, aku efektif tuh jam 1 sampai jam 3. Itu jurnal juga nyebutnya emang paling efektif belajarnya gitu. Malah dini hari ya? Iya. Tapi tidur dulu nggak? Tidur dulu malah. Karena kalau kalian belajar sebelum tidur itu apa ya? Karena lupa otak ya? udah capek ya. Ke bawah ngantuk. Bawah ngantuk juga. Itu jadi lupa gitu katanya. Kan lebih fresh ya kalau habis bangun tidur. Aku juga ada. Aku belajar tuh biasanya dari jam 9 sampai jam 1. Padahal jam efektifnya menurutku jam 7 sampai jam 9. Tapi aku belajar dari jam 9 sampai jam 1 karena keasikan sendiri gitu sih. Jadi kayak kebawa sama kebiasaan lama. Tapi setelah hal itu tetap masih inget. Inget sih, tapi jadi kayak kurang tidur gitu. Apalagi biasanya bangun kan pagi kan jam 5 untuk ibadah dan lain-lain. Jadi gampang capek ya. Gitu. Nah, kira-kira menurut kakak tuh tentang SKS tuh apakah dia itu efektif apa enggak? SKS. Karena beberapa orang tuh semalam, Mbak. Enggak, sebenarnya SKS tuh ada 2 sih. Kalau aku sendiri SKS ya tak terapin tuh kayak sesuai SKS di kuliah. Misal kuliah tuh dapat 3 SKS, misal mata kuliah 3 SKS. Itu tak terapin di rumah. Ya aku belajar juga 3 SKS. Tuh. Beda SKS. Aku sistem SKS juga. Itu dari rekomendasi dosen malah. Oh iya. Jadi kayak satu malam ini ya sesuai SKS yang dipelajari di pagi hari. Jadi tuh
SKS ini singkatannya sama kayak SKS kuliah. Beda. Beda. Beda nih. Paham maksudnya dia kayak ngulangin gitu loh Yang malam. ngulangin. Kan SKS itu kan kalau di UGM 1 jam 50 menit kan. 1 SKS 50 menit. Tapi maksud adik ini Ya udah Mas kebet ini, semalam kan. iya, Tahu. buat ujian SMA ini. Bisa aku juga pernah sih SMA atau SKS gitu. Tapi jangan Itu gampang lupa ya kak? apa ya, karena terforsir juga nggak sih, terlalu Betul. banyak materi jadi kayak cut. Gak bakal masuk juga sih. Susah masuknya. Jadi kalau bisa belajar sebelum-sebelumnya. Walaupun aku dulu juga SKS. Kalau dulu itu sebelum masuk kan kelas 11 kita udah harus milih penjuruan ya, kayak IPA IPS. Kakaknya itu Kita dari kelas 10. Oh dari kelas oh iya 10. dari Kita kelas dari kelas 10. 10. Oh iya deng ya. Kita Beda K13. kurikulum Aku ya? K13 terakhir. Aku K13 juga. Bisa nggak sih kak kalau misalnya kita jurusan IPS masuk ke IPA atau dari IPA masuk ke IPS? Bisa. Tapi paling kalau SNBP nggak bisa sih, bukan nggak bisa, lebih Susah sih. Karena biasanya SNBP itu dilihat tetap SMA-nya kamu dulu belajar. Kan dilihat kan mata kuliah, mata pelajaran waktu Iya. SMA kan. Itu sih nilai pendukung. Kecuali emang kamu di SMA udah pelajar, misal ya kamu masuk ke sains apa ya, tekniknya fisika kan. Kalau kalian udah ngantongin nilai fisika sih aman sih menurutku. Meskipun dia cuma dari kelas 10 fisikanya dapetnya. Enggak sih. tetap Minimal harus dari minimal kelas 2, 11, 12, minimal 4 semester sih. Soalnya tuh kalau sekarang itu ya kak, kurikulumnya kan ganti lagi. Nah jadinya tuh kayak nggak dapet semua gitu loh. Jadi Sebenarnya ada tetap beberapa. ada kesempatan, tapi ya di ujian itu, jadi di SNBT. SNBT mau nggak mau. Kamu tapi tetap harus belajar lagi dari awal, tapi ya nggak apa-apa. Ada kok kakak kelas Mbak Cinda ya, ilmu tanah itu dulu awalnya dari IPS. Iya dari IPS. Sekarang malah ke Ilmu tanah, ya kan? ya, walaupun kalian kuliah juga bakal pusing sendiri ya. Iya Karena harus belajar di dunia yang baru. Tapi nggak apa-apa kan, sesuai keinginan masing-masing. Selama dijalanin nggak masalah. Keren. Kenapa enggak? Wah, gila ternyata berat juga ya perjalanannya. Sangat berat. Cukup berat. Karena Itu belum merasakan Tekanan kuliah. dari orang-orang luar itu juga ngaruh ya kak? Cukup mempengaruhi sih kalau aku. Enggak sih, kalau aku sih dibebasin ya. Kalau dari orang tua tuh terserah kamu ambil apa, kan kehidupanku sendiri, jadinya nggak ada. Ya tadi cuma paling dilarang kan ada alasan tertentu ya. Tuh, tapi selain itu terserah kamu ngambil jurusan apa, tapi kamu harus bisa nyelesain. Kalau dari aku tekanannya itu bukan dari orang tua sih. Maksudnya kalau ilmu komunikasi tadi yang nggak boleh keluar kota kan masih ada alternatifnya. Nah tapi kayak di perjalanan itu kayak kamu masa mana, kamu udah keterima mana, itu pertanyaannya tuh kayak, apalagi waktu itu aku sempat ketolak SNBP kan, jadi kayak ketolak ya harusnya kamu ngambil ini aja biar keterima kayak itu relate nggak? Nah itu loh kayak itu salah satu tekanan kalau nggak lolos SNBP sih. Maksudnya iya sih. Biasanya kan SNBP sebelum lebaran kan. Iya, Itu biasanya betul, jadi betul. pertanyaan waktu lebaran. kayak nyut gitu, tapi nggak apa-apa. Ya mau gimana lagi ya, kan nggak bisa mengontrol orang lain gitu loh. Iya, Iya rezeki ya. bener-bener. Takdir. Terus kayak daripada kamu ambil SNBP yang nggak kamu minati, mending Tuh. kamu ketolak SNBP terus kamu masuk SNBT yang kamu minati gitu aja sih. Nah kan ini beberapa teman-temanku ini tuh kadang tuh masih bingung ya cita-citanya apa. Mereka tuh nggak tahu mau jadi apa, dan waktu pemilihan jurusan ini mereka tuh jadi bingung. Aku cita-citanya apa ya? Aku kok gini. Nah kalau kakak-kakak sendiri tuh milih cita-cita yang benar-benar yakin, wah aku jadi ini, aku harus masuk ini tuh apa? Aku masih Aduh, Apa kira-kira udah tahu habis kuliah mau kemana itu udah yakin tahu kemana gitu? oke, kalau aku pribadi ya, aku dulu tuh SD tuh malah cita-citanya dari dokter. Cuman kan semua makin lambat laun tuh kayak aku tuh fobia darah sama fobia jarum suntik kan, jadinya nggak jadilah ya. Akhirnya mikir lah, kayaknya jadi pengajar seru ya, kayak dosen, profesor. Iya. Oke lah, coba tak terapin, semoga bisa sih. Jadi setelah ini pengennya jadi dosen atau profesor seperti itu ya? Lanjut Kalau S2. kalau aku pribadi aku malah belum tahu aku mau kerja apa di masa depan. Oh Tapi iya. mungkin aku kayak malah pengen masuk kayak kantor gitu, jadi kayak jadi ini sih, lebih kayak jadi jembatan ke orang-orang gitu sih. Oh jadi tuh kayak mikirnya tuh bukan mikir cita-cita dulu, tapi apa yang kita sukai ya, lebih ke kita sukai apa biar enaknya tuh kemana gitu apa? Lebih ke karena aku
merasa aku mampu di situ sih, jadi aku Eh, ke situ. Karena kalau misalnya aku nggak mampu, aku takut kayak Berhenti di tengah-tengah juga iya aku. kayak ngeberatin diri sendiri ya malahan. Bikin Pressure juga kan. overthinking. Iya sih bener-bener. Tapi pernah gak sih Kak kayak ngerasa kalau nggak bakal bisa masuk itu, pernah nggak ngerasa? aku Apa? pernah ya. Kayak maksudnya kayak ngerasa waktu sebelum akhirnya memilih yang tes SNBP itu kakaknya kayak ngerasa masuk nggak ya? Ah kayak nggak masuk deh gitu, Semua tuh pernah. kayak gitu Aku sih. kayak gitu ya, aku Oh, juga gitu kayak sih. gitu. Kayak Tapi jalanin dulu aja gitu iya, ya. iya mungkin. Pokoknya jalanin aja yang ke depannya tuh kayak maksudnya nggak usah mikir, misalnya kamu belum tahu nih cita-citamu apa sekarang. Ya udah, jalanin yang sekarang aja. Apa mikir besok-besoknya tuh nanti dulu aja nggak apa-apa. Pokoknya Mm. lakuin kemampuan kita sekarang gitu. Jangan terlalu overthinking ke depannya bakal gagal atau gimana. Betul. Itu Hmm, walaupun semua orang bakal merasakan itu sih. iya sih. Aku dari sekarang aja udah mikir, kayaknya aku nggak bisa deh jadi psikolog. Kayak aku nggak bisa deh gitu loh Kak. Soalnya kan kalau curhat-curhat ke guru BK katanya juga faktor sekolah yang gini belum bisa masukin kita ke sana gitu loh. Lewat jalur prestasi, tapi kalau lewat tes mungkin bisa. Tapi jujur aja ya, dulu waktu aku milih teknik tuh sempat diragukan semua guru sih. Iya. Sumpah. Itu aku sempat diraguin semua guru di Gamping. Karena kan belum pernah sama sekali Yang masuk teknik. SNBP tuh teknik UGM tuh sama sekali nggak ada. Paling teknik tuh PN kan. Nah Eh, itu aku juga pressure sih di dalam diriku sendiri. Itu juga sempat terprovokasi sama beberapa guru juga kan. Tapi akhirnya gua nih sih yang sempat neguin kayak coba aja Tor, siapa tahu lolos kan. Ya akhirnya oke lah. Lagi aku juga punya sertif kan, coba aja. Daripada sertifnya nggak guna, mending Betul. coba. Daripada menyesal di kemudian hari karena nggak milih itu kan. Tuh. Nah bener. itu loh, kayak yang penting nggak nyesel aja, yang penting nggak nyesel dulu. Nyoba dulu ya. Hmm, Apa hasil akhirnya nanti biar Allah yang ngatur. Masya Allah. takdir. Jalur langit. Iya benar-benar. Nah nih kakak-kakak punya saran gak sih yang harus kita lakuin buat adik kelas sekarang? Kayak jangan yang harus dihindari dan harus dilakuin tuh apa? Apa-apa ya? Selain rasa malas deh, selain rasa malas. Duluan. Masalahnya, masalah terbesar manusia adalah malas. Iya males. Nah buat yang Itu juga iya sih. Aku kadang garap tugas itu harus mepet deadline atau baru kan diingat. juga. Tapi lebih masuk loh. Iya. Iya. Lebih masuk. Apa yang dikerjain daripada sebelum-sebelumnya kayak tak kerjain belum ya? Iya Kerjain 2 kali ya gue. bener. Kayak lebih kalau dadakan tuh lebih jadi gitu daripada wacana, ya kan? Ya kan Apa ya yang kalau tadi? direncanain. Sarannya. Diskusi dulu nggak sih gitu? Boleh diskusi. Aku nggak tahu ya. Kasih waktu. Itu bisa bikin jurnal kayak Mas Tori. Oh ya? Ya bikin jurnal nggak sih kamu? Enggak ya? Jurnal. Enggak ada yang schedule. Bisa bikin Schedule. schedule. Tapi bisa bikin jurnal juga. Jadi kayak jurnal kegiatan Tapi gitu. tergantung minat Iya. dan bakat juga nggak sih Kak? Kayak cara kita belajar visual kah atau Itu juga harus tahu kinestetik sih. gitu. Makanya dulu kan sempet ini kan ada kayak tes buat kamu tuh masuk apa sih tipe belajarnya. Kalau Kakak tipe belajarnya apa kemarin? Aku sambil dengerin musik. Aku juga sih. Visual ya. Aku juga audio visual. Wow. Aku apa ya? Aku tuh lebih ke arah ini sih praktek Oh. Ngerjain atau kayak kayak praktek langsung. melakukan hal apa gitu. Jadi baca teori tapi sambil habis itu praktek gitu. Jadi nggak nulis nyatet doang. Gitu. Aku sendiri tuh aku cuma bisa dengerin sih kalau aku tak sambil nulis apa yang diomongin guru. Susah sih. Nggak keinget. Hmm. Mending aku dengerin nanti sampai rumah baru Nulis tak catat. ya, Sesuai bener. kata-kata aku sendiri yang tak catat. Iya. Pakai bahasa sendiri lebih enak gitu ya hafalinnya. Biasanya ada yang bahasa ketinggian kan. Iya. Malah nggak paham sendiri. Nanti googling dulu nggak sih? Betul Bahasa sekali. ini apa nih artinya, terus baru nanti dicatat. Betul. Betul. Nah, apa ya aku tadi mau nanya apa? Oke. Banyak sih yang mau ditanya sebenarnya tuh, tapi kayak wah durasi nggak sih? Pulang. Pulang. Yuk satu. Bentar dulu. Ini masih banyak nih, suruh kasih kesan-pesan nih. Aduh, kesan-pesan apa ya? Bentar, kesan-pesan dulu. Kesan selama belajar di SMA Negeri 1 Gamping. Apa nih pesan buat gurunya? Halo, sama say hi, apa sehat gitu enggak? Kesannya. Guru favorit yang menginspirasi dan
paling memotivasi untuk masuk ke perguruan tinggi? Coba. Siapa? Karena yang memotivasi aku diriku sendiri. Ya. Kalau aku sih Nggak dibohong. Bu Ani sama Bu Buut sih. Bu Tami. Bener sih. Ini ya. Wali kelas ya sih. Wali Bu? kelas Buut. Aku. Coba. Siapa? Pak Rohmat. Iya, Pak Rohmat. Oh iya. Kakak waktu kalian kakak kan organisasi nih. Nah itu tuh setiap waktu belajarnya tuh keganggu nggak? Ya cukup keganggu kalau aku ya. Karena aku kayak kadang bolak-balik OSIS MPK. Karena mitra kerja kan. Jadi Iya kayak bener-bener. aku udah ngontek MPK, habis itu aku harus ngontek OSIS lagi. Iya. Ngontek MPK, OSIS, pokoknya sampai pusing sendiri. Tapi tetap ke jalan nggak itu belajarnya? Tetap kan? Kadang berjalan, kadang enggak, jadi kayak nggak konsisten gitu loh. Itu jadi itu salah satu hambatannya. Besok waktu kuliah mau ikut organisasi lagi? Nah itu masih dipikirkan sih jujur. Tapi mungkin iya. Tetap Iya. sebenarnya bermasyarakat tetap penting sih. Penting. Ya, Bu. Kakaknya Apa sih tadi? organisasi. ganggu nggak belajarnya karena organisasi? BTW aku nggak pernah belajar SMA. Oh iya? Sumpah aku nggak pernah Merendah belajar. banget sih kak. Sumpah aku nggak pernah belajar. Aku belajar tuh biasanya seminggu sebelum tes 1 UAS. Iya ya kak. Sumpah. Aduh orang pintar Aku tuh susah ya. push rank tuh nomor 1. Di kelas sambil tidur ya. Nggak, aku di kelas malah nggak pernah tidur. Aku di kelas langsung belajar. Sini aku belajar tuh tak manfaatin di sekolah. Di rumah tuh ya buat kegiatan Istirahat gitu. Jadi tuh udah tak tanamin dari SD sih. Jadi tak sekolah tak seriusin belajar. Tapi sampai rumah aku nggak bakal megang buku. Oh iya Aku megang sih. buku tuh seminggu sebelum UTS 1 UAS. Atau ada PR itu. Atau kayak gitu. Gila, tapi susah ya membangun kebiasaan gitu. Yang apa namanya kalau kebiasaannya dia udah jelek, jadinya tuh keterusan jelek gitu. Membangun Betul. kebiasaan baik tuh susah. Betul. Aku jadi ingat 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Spill dong 7-7-nya. Setuju. Pertama, yang paling aku ingat apa ya? Bangun pagi. Bangun pagi. Beribadah. Berolahraga. Makan makanan bergizi. Ya, terus habis itu 3 lagi. Aduh, apa ya? Pokoknya tidur cepat yang terakhir. Cepat. 2 lagi. 2 lagi apa ya? Duh, maaf apa, Bro? Terus dari 7 itu kita nggak ada yang Aku kayak mostly beribadah sih. Iya deh, iya Beribadah sih. dong, Mas. Wajib lah beribadah Wajib ya. cuy. Iyalah. Dipertanyakan itu, dipertanggungjawabkan. Kan udah langsung berhadapan dengan Tuhan. Ya, betul. Sedangkan sisanya kan cuma terhadap diri sendiri. Dan orang lain sih. Iya sih. Iya. Nah, apalagi ya yang harus ditanyakan? Mau ditanyain apa? Ini kamu dari mana, His? Coba kasih tahu. Ini pernah kerja sama nggak? Maksudnya udah pernah jadi satu Si acara Gevry. Oh iya? Ke 31. Tuh. 31. Baju hitam tuh apa 31 kan? 31. Kakaknya langganan acara ya? Baju hitam tuh 30. Oh iya, 31. Kita baju krem. Iya, krem. Oh iya benar. Yang ada pulaunya. Itu 31. 31. Yang 2024 31. 31. Wah, 33. 2023 yang Ya, 31. 2023. Oh iya, Deng. Hah, emang iya? Iya. Oh iya, Deng. Oh, benar juga ya. Sekarang kan 33. Iya, Cepet banget. Iya. 33. Besok Agustus ya? Sekarang Iya. kita cuma jadi viewers. Aduh, Oh iya, reverse. Dia kan bener viewers. Iya sih. Lihat di IG tapi. diundang sih. Iya sih. Mau, Wajib mau, sih. Marah ya. mau. Boleh? Udah. Jadi guest startnya. Ih, nggak mau. Nanti Mas Tori Tamu biasa aja. goyang. Ngedance. biasa. Katori. Jadi flash mob gantinya yang kemarin. Nggak mau. Uji nuklir nggak sih waktu? Uji nuklir. Iya, Nggak beda Nanti diperboleh. kalau misalnya 33. sekolahnya hancur. Kalian langsung lulus loh. Lulus tanpa syarat loh. Iya bener. Tahu nggak? Kalau misalnya kamu sekolah terus sekolahnya hancur semua. Kebakaran. Nggak harus kebakaran kan? Iya, hancur semua Pokoknya hancur gempa. semua, gempa atau apapun itu. Nanti kamu langsung 100% lulus. Apalagi kalau Lulusnya luka-luka nggak kak itu? Nah, nggak tahu. Bonus itu. Nah, Bonus yang penting lulus. Kayak pengalaman. Kayak tanda udah pernah
sekolah Terus di sini nih, Hasil lulus. Bukan Di cap sini 3 nih jari dicari. tapi ini ya. Di sini Betul. ada Operasi kan. Terus di Ada sini luka ada bakar. bento-bento. Duh, kok kayaknya Real. makin absurd. Jangan tadi. ditiru ya. Jangan ditiru. Gak ada yang mau niru sih kak. Wah, jangan ditiru. Kalau belum, Terus nanti ternyata habis denger ini kayak, ayo kita ingin iya sekolah. jangan. Jangan. Hati. Jangan ya. Wah, udah bingung nih. Mau nanya apa? Aku mau nanya deh. Basa-basi aja. BBB. Basa-basi. Apa nih? Bedih. Basa dan basi. Bedih. Coba basa. Basa itu apa kak? pH-nya berapa kalau basa? Bahasa. Aku nggak Bahasa tuh di bawah 7 gak sih? Iya. Iya. bener. Ya Allah. Fisika tuh belajar itu nggak? Kimia dong. Oh ya kimia deh Kimia gitu. dong. Ya tapi kan dia IPA kan. Kak kalau jurusan fisika tuh ngitung terus nggak? Enggak. Enggak. Ya. Enggak apa ya? Ya. Iya. Iya. Lagi teknik. Jadi yang teknik masih Teknik. Tapi udah prakteknya udah banyak. sungkem sama Aku praktikum tuh semester 1 tuh coding. Wow. Semester 1 coding, semester 2 itu fisika dasar. Iya sih teknik ya. Semester 3 belum dong, baru Tapi naik. aku nggak di spoiler. Udah deh semester 3 tuh ini analog. Wow. Apa ya? Aku belum ini pelajari berlanjut sih. Masih libur dong, seminggu awal libur tuh istirahat dulu. Nanti habis itu kita belajar buat semester Seminggu dia 3. libur ya? Enggak sih, Berapa sih? aku langsung belajar. Libur berapa? Aku tuh 40 masuk bulan. setelah ini kemerdekaan 18 Agustus. Oh ya? Kayaknya baru masuk. Semester 3. Kan harus setelah pionir kan. Berarti Apa sih? pionir tuh masih pada libur. Pionir masih pada libur. Kau udah buat video-video gitu belum? Belum. Video. Hai, aku Intan. Yuk suruh buat video lah. Enggak tahu sih. Buat Wibon doang kalau UGM. Lah aku nggak tahu soalnya belum Ya, ada nggak tahu. kabar. Kayaknya kemarin juga enggak deh. UPN tahun lalu enggak kan? Kayak itu loh. Ya enggak Mas? UPN tahun lalu enggak bikin video kan? Ya udah berarti enggak. Paling buat Wibon doang gak sih? Iya. Kalau suruh buat video mau video apa ya? Nanti aku videoin Mas Story. Ngevlog. Guys, aku Ini. sama Mas Story. Enggak mau. Ah iya. Seru gak sih tapi males. Enggak sih kalau lebih ke malu gak sih? Iya bener. Ilkom cuy, ngapain malu? Oh iya, enggak ada malu ya? Ilkom gak ada malu. Ilkom gak ada malu, please. Enggak pernah seketawa itu. Ilkom gak ada malu ya. Tapi teknik fisika juga enggak ada malu enggak sih yang ini? Enggak malu sih. Ini fisika kan introvert ya orangnya. Oh ya? Introvert. Dia enggak. Ada ceweknya banyak gak kan? Kalau tempatku tuh setengah-setengah sih cowok cewek. Kan Hmm. totalnya tuh berapa? 45 tambah 45 tambah 50 berapa? 90 tambah 50 130. Kurang Oh, lebih iya? 130. Itu setengah cewek setengah cowok sih. Wow. Oh iya. Rata. Rata kalau teknik fisika. Alhamdulillah. Biasanya tuh yang jarang diminati apa sih? Mesin tuh biasanya rata-rata cowok. Ceweknya tuh biasanya cuma Dia mah 5. bukan jarang diminati enggak sih? Lebih ke Iya kan kalau mesin kan lebih ke arah fisik ya. Iya. Gak tau kenapa ya fisik kayaknya. Karena kan dunia berat ya mesin tuh. Aku kalau nggak masuk mesin cocok nggak? Ya enggak apa kalau kamu mau ya. Selama dia kamu minat. Semangat ngelas Aduh Masih. takut banget. mesin. Kayak Angkat-angkat enggak mesin? Nggak tahu ya, aku nggak masuk mesin, mohon maaf. coba kak main. Jauh nggak? Ini dari mana? yang mesin. Kan satu fakultas. Iya. Satu kompleks tuh fakultas Coba teknik tuh. main. Udah, Nanya. males ya nanya. Oh Aku ya, orangnya introvert ya, mohon maaf nih. Lupa. Coba nanti teman-teman tiba-tiba di videoin di belakang layar. Maksudnya Lupa. Tapi tergantung orang nggak sih kalau kalau ini dia. enggak masalahnya. Enggak, aku introvert. Oh iya mas. Gimana? Ini Itu jaga image Yang kan beda ini. aku INTP. Ya. Kamu apa? Albert Einstein INTP juga. Iya, Mohon maaf. maaf Aku- ya Albert Einstein. Aku INTP terakhir. Oh, kamu ya NTP? Ya udah, aku itu. Emang kelihatan banget E-nya. Apa aku tuh aku apa? Imo. Enggak deh. Iya, Imo. L. Aduh. Keburu maghrib. Coba EM ENTS. T P. C C naon anjir. C Oh, C. ENT C. Kalian pada denger apa? C enggak? Iya, C. C dengernya C. C Berarti emang C apa nih? C apa? aku main bingung C apaan. Buat MBTI. Emang iya, C. Ya ENT J C C apa J? C C C naon. kali. C C C apa ENT C Jijik.
ente cantik. Jadi udah sekian. Bener. Satu lagi terakhir untuk menutup. Mau ditutup apa enggak? Tutup yuk. Langsung pulang aja yuk. Yuk. Kak, terima kasih sudah. Kak, sebentar Kak. Jangan tinggalin aku sendiri. Nanti aku dimarahin. Sama Ya udah, siapa yang sekali-kali. marahin? Aku yang marahin aku. Nah nih, buat penutupan, tolong kasih kesan dan pesan untuk podcast ini. Wah, ya, yang negatif boleh kalau yang negatif. Dari yang tadi nungguin Aduh lama banget, prepare-nya lama banget, sumpah ngantuk. Mohon maaf, prepare-nya lama banget, Oh, ngantuk gitu tadi. tadi aku datang lebih telat sih. Itu jujur. Jujur Harusnya aja aku ya. datang lebih telat. Mohon maaf nih, terlalu berber. Aku diburu-buru sama story karena aku udah sampai waktu aku nyampe. Jadi tuh tadi aku sempet ini salah map, terus aku harus jalan kayak kurang lebih 600 meter. Terus kayak Deket aku 600 meter. Dari sana gak sih? Emang Dari sana. kakaknya naik apa? Unjay. Jadi aku tuh gojek tapi malah Unjay. ini Sini. itu Ya bener, Ujaya sih ini gak sih? yes, itulah pokoknya. Nah, kenapa dari Gamping? Pokoknya dia deket kos apa gitu, Kosambi. Jauh dong. posting apa gitu aku nggak tahu. Malah Bandung. Pokoknya deket kos, terus aku kayak mau nelpon tuh udah nggak kepikiran tuh. Ya udah Sekali-kali olahraga. aku jalan, aku lari gara-gara kasihan Mas Tori nungguin ternyata dia Ya tadi Kak Tori sebenarnya udah dateng. iya Gasik anjay. Jam 3 persis. Tahu nggak? Jam 3 persis. Jam 3. Jam 3 persis datang. Udah sampai. Tadi tuan rumahnya Gila mana? terlalu on time. aku dari awal udah bilang ke tuan rumahnya aku berangkat habis asar ya. Nggak ngomong ah. Aku kan nggak bilang ke kamu, aku bilangnya ke Tasya. Kak Tori semangat mau podcast. Nggak sih? emang. Jadi biar lebih cepat tidur ya. Oh. Ternyata lamanya tahu sendiri tadi kenapa. Kita lamanya Udah di steal tadi. saya. Udah azan nih. Ya udah. Mungkin ini kenapa sih yang belakang rame-rame aja? Ini kamera bisa diputar nggak nih? Iya. Diliatin nih semuanya. Diliatin semuanya. Tuh azan kan. Nah teman-teman, terima kasih yang telah menyimak podcast pada kali ini. Jangan lupa selalu support ya teman-teman channelnya Wijaya Kusuma. Oh, ada Dan channel. semoga kakak-kakak semua selalu sukses dan IP-nya sehat selalu. bagus. Amin. Amin. Langsung masuk COC aja kak. Nggak Tahun mau. depan, Sun. Nggak mau. Semoga aku nggak jadi militer habis ini. Langsung Amin. berotot ya. Ya langsung ya. Terima kasih ya kakak-kakak semua. Sama-sama. Makasih ya. Mohon maaf atas segala kesalahan hari ini. Ya. Sehat-sehat. Amin. Dadah.